Pemirsa, debat Capres-Cawapres Pemilu 2024 baru saja usai, namun tahapan masa kampanye masih tersisa kegiatan kampanye terbuka di berbagai wilayah. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat menyikapi debat Capres-Cawapres yang sudah dilaksanakan dan kampanye terbuka yang masih akan berlangsung? Rekan kami reporter Farhan Maulana melaporkannya untuk Anda. Pemilu 2024 terdiri dari berbagai tahapan. Dan saat ini mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kita berada pada tahapan masa kampanye. Di dalam tahapan masa kampanye terdiri dari berbagai kegiatan, salah satunya debat antar pasangan calon dan pertemuan tatap muka yang biasanya berupa kampanye akbar. Debat Capres dan Cawapres antar pasangan calon telah usai. Namun masih ada kegiatan ataupun kampanye terbuka berupa pergelaran kampanye akbar. Lalu bagaimana pendapat masyarakat tentang debat Capres dan Cawapres yang telah usai? Apakah mereka sudah menentukan pilihannya saat hari pencoblosan pada 14 Februari 2024? Lalu bagaimana pendapat mereka tentang adanya kampanye akbar yang masih akan terlaksana pada 10 Februari 2024 nanti? Apakah mereka akan ikut serta ataupun tidak peduli dengan adanya kampanye akbar tersebut? Lalu apakah mereka merasa terganggu dengan adanya kampanye akbar yang mengerahkan massa dengan jumlah besar dan cenderung akan mengganggu arus lalu lintas? Untuk mengetahuinya, mari kita cari tahu pendapat masyarakat di lapangan seperti apa. Dari debat yang udah ada sampai yang mungkin terakhir saat ini, sebetulnya pilihannya sudah dari awal sudah ada pasti gitu kan. Debat hanya mungkin menurut saya juga isinya tidak terlalu mempengaruhi jawaban atau tidak mempengaruhi pilihan sebelumnya sebetulnya. Itu aja sih. Kalau kampanye akbar itu memang haknya mereka kan gitu. Cuman kadang-kadang terlalu berlebihan dan mengganggu yang lain gitu. Kalau misalkan bisa diatur dan teratur tertib, mungkin kita juga senang gitu melihatnya kan. Cuman kalau sudah ada oknum yang tidak bisa diatur kemudian sampai jalan macet sana sini, ya kita yang kadang-kadang jam kita mau olahraga atau mau jalan-jalan keganggu juga sebetulnya gitu kan. Lebih fokus di satu titik tapi penjagaannya memang teratur gitu aja sih. Menurut saya debat Capres dan Cawapres sekarang itu udah lumayan bagus, dan menurut saya juga sedikit banyak gimmicknya lah terkait yang keempat kemarin ataupun yang ketiga. Tapi overall menurut saya dari pandangan pribadi saya sih debat Capres dan Cawapres sudah punya sedikit ngasih gambaran ke kami lah terkait pemilih kami nanti siapa. Oke, menurut saya sih kalau terkait kampanye akbar saya tidak merasa terganggu ya, karena itu kan sudah difasilitasi juga oleh KPU karena sekarang kampanye terbuka ya kalau tidak salah. Dan terkait fasilitas dan segala macamnya menurut saya mungkin bisa sedikit lebih diorganisir lagi lah ya sama penyelenggara kampanye. Dan kalau misalkan ditanya saya mau ikut apa enggak, kalau ada waktu sih sebenarnya mau gitu lah. Kayak kemarin ada beberapa kampanye akbar kan saya pengen ikut juga sebenarnya gitu. Cuman kurang ada waktu aja. Oke, menurut saya debat hari ini sangat seru sekali. Dari tiap paslon 1 sampai 2 dan 3 mengungkapkan pendapat yang sangat luar biasa juga. Dan hari ini banyak banget yang datang para pendukung-pendukungnya. Jadi memang seru hari ini, tiap paslon keren banget pokoknya. Oke, baik. Mungkin dari pandangan saya sendiri terkait debat 1-5 ini terhadap 3 paslon tersebut, kita bisa sebagai rakyat sendiri bisa menilai bagaimana kapabilitas atau gagasan-gagasan yang dibawa oleh setiap paslonnya itu sendiri. Di sana kan ditampilkan juga beberapa gagasan dan tema dari debatnya itu sendiri bisa menjadi landasan untuk kita memilih ke depannya itu seperti apa. Karena di sana pun kita bisa mengkaitkan dari apa yang disampaikan di setiap debatnya maupun dari segi kampanyenya, dari segi track recordnya itu seperti apa dari setiap paslonnya. Mungkin itu menguatkan dari pilihan kita nantinya itu akan memilih paslon yang seperti apa, seperti itu. Ya. Menurut saya untuk kampanye akbar memang mungkin diperbolehkan, akan tetapi bagi saya agak sedikit terganggu karena sangat mengganggu transportasi seperti itu. Dan untuk ikut atau enggaknya saya enggak dulu. Oke, baik. Untuk ikut saya mungkin tidak ikut terlebih dahulu. Dan untuk
keterlibatan terhadap transportasi, mungkin itu akan menyebabkan kemacetan di lingkungan yang memang diadakan acara tersebut, diselenggarakannya acara kampanye akbar tersebut. Mungkin itu seperti itu tanggapan saya. Dari Jakarta, Farhan Maulana, Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV.